Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Evory Anissa Grandis, NIM J1A118033 dari kelas R1. Di sini saya akan mencoba mempresentasikan mengenai substitusi tepung terigu dan tepung sagu pada pengolahan roti manis dalam mata kuliah Teknologi Baking and Confectionery dengan dosen pengampu Ibu Silvi Laila Rahmi STP MSc. Saya mengambil dari 3 buah jurnal. Jurnal yang pertama yaitu substitusi pati sagu pada pengolahan roti manis. Jurnal kedua, penambahan tepung sagu dan tepung terigu pada pembuatan roti manis. Dan yang terakhir yaitu pengolahan roti berbahan sagu. Langsung saja kita masuk ke pendahuluan. Latar belakangi pengolahan roti manis dengan substitusi tepung sagu, yaitu yang pertama, konsumsi tepung terigu setiap tahun meningkat seiring dengan meningkatnya jumlah penduduk. Kita tahu bahwa tepung terigu merupakan bahan baku utama dalam pengolahan roti, dan bahan baku itu diimpor dari negara lain. Lalu, untuk mengurangi penggunaan tepung terigu, maka dilakukan pengolahan roti manis yang disubstitusikan dengan tepung sagu. Diketahui bahwa daya terima pada tepung sagu sebagai substitusi pada beberapa produk pangan olahan cukup baik. Dan sagu sendiri merupakan salah satu komoditas tanaman pangan yang dapat dipergunakan sebagai sumber karbohidrat yang berasal dari Indonesia, terutama di bagian timur Indonesia. Sehingga kita sebagai masyarakat Indonesia dapat memanfaatkan bahan baku lokal untuk menggantikan sebagian dari bahan baku utama. Kita masuk ke metode penelitian. Di sini terdapat 5 perlakuan yang dicoba pada penelitian ini. Perlakuan pertama yaitu perbandingan antara tepung sagu dan tepung terigu sebesar 0:100. Perlakuan kedua yaitu 10:90. Perlakuan ketiga 20:30. Perlakuan keempat 30:70 dan perlakuan yang terakhir yaitu 50:50. Proses pembuatan roti manis tahap pertama yaitu pencampuran dan pengadukan adonan. Pada tahap ini tepung terigu dan tepung sagu kering dicampurkan sesuai perlakuan hingga tercampur merata. Kemudian ditambahkan bahan lainnya seperti mentega, telur, dan lain-lain. Lalu ditambahkan air sedikit demi sedikit sambil diaduk hingga terbentuk adonan yang kalis. Kemudian adonan didiamkan selama 20 menit dan ditutup dengan kain basah. Lalu adonan dibagi-bagi sesuai dengan keinginan. Lalu dilakukan fermentasi selama 20 menit. Tujuannya untuk membuat adonan semakin halus dan mudah untuk dibentuk. Selanjutnya adonan dibentuk sesuai keinginan dan diletakkan di atas loyang. Setelah itu dilakukan fermentasi akhir lagi selama 30 menit sampai 1 jam. Selama fermentasi, adonan tidak boleh goyang atau bergerak. Tujuannya agar adonan mengembang dengan sempurna dan menghasilkan mutu produk akhir yang baik. Lalu dilakukan proses pemanggangan selama 15 menit pada suhu 150 derajat dan setelah itu diangkat dan jadilah roti. Parameter yang diuji pada penelitian ini ada 2. Yang pertama, menguji sifat fisikokimia yang terdiri dari kadar air dan kadar karbohidrat. Lalu pengujian organoleptik yang terdiri dari warna, rasa, aroma, dan tekstur. Kita masuk ke hasil. Yang pertama, sifat fisikokimia kadar air. Didapatkan substitusi tepung sagu berpengaruh terhadap kadar air roti manis. Rata-rata kadar air tertinggi diperoleh pada roti manis yang disubstitusikan pati sagu sekitar 17,43 sampai 28,76%. Sedangkan tanpa menggunakan pati sagu hanya 14,43%. Hal ini kemungkinan disebabkan karena pati sagu mengandung amilosa sebesar 35,13 sampai 38,66%, lebih tinggi dari pati tepung terigu yang hanya 26,02%. Pati yang mengandung amilosa yang tinggi lebih cepat dan banyak menguap air. Menurut SNI, kadar air pada roti manis sebesar atau maksimal 40%. Berarti dapat dikatakan bahwa dari hasil penelitian menunjukkan kadar air roti manis yang diperoleh sangat rendah dibandingkan dengan SNI.
Lalu hasil dari kadar karbohidrat pada roti manis berkisar 59,63 sampai 64,45%. Roti manis substitusi pati sagu 10 sampai 50% memiliki kadar karbohidrat lebih dari 50%. Hal ini disebabkan bahan baku yang digunakan mengandung karbohidrat di atas 70%. Hasil uji organoleptik warna. Warna roti manis dipengaruhi oleh tingkat substitusi pati sagu. Nilai warna tertinggi diperoleh pada substitusi pati sagu sebesar 20-30%. Hal ini disebabkan karena warna alami di bahan baku pati sagu tidak terlalu putih. Karena terjadi reaksi pencoklatan enzimatis pada pengolahan pati sagu sehingga warna roti lebih menarik. Hasil uji organoleptik aroma, rasa, dan tekstur tidak dipengaruhi oleh tingkat substitusi pati sagu. Nilai untuk aroma, rasa, dan tekstur secara berturut-turut berkisar 3,25 sampai 3,75, 3,38 sampai 3,75 dan 3,35 sampai 3,75 atau biasa sampai mendekati suka. Kesimpulan yang dapat diambil yakni pengolahan roti manis yang disubstitusikan pati sagu sampai 50% atau perlakuan 5 secara organoleptik masih dapat diterima konsumen dan memiliki kadar air 28,76% dan kadar karbohidrat sebesar 61,45%. Demikianlah presentasi yang dapat saya sampaikan. Saya akhiri, wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.